البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir kita dapatkan pada pertemuan yang lalu adalah hadis kelima, sudah selesai. Tapi sebelum kita masuk ke hadis yang keenam di bab kelima itu, kemarin ada kesalahan ketika menyebutkan biografi. Bahwa memang Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki ini kitabnya bagus. Demikian pula gurunya Abu Awanah Wadhah bin Abdillah Al-Yashkuri kitabnya bagus. Cuma kemarin kesalahannya mengatakan kitabnya Musa bin Ismail ini setara dengan hafalannya Sufyan Ats-Tsauri. Salah. Yang betul kitab gurunya yaitu Abu Awanah. Musa bin Ismail hebat, kitabnya hebat sekali, hafalannya hebat. Tapi yang sampai setara dengan hafalan Sufyan Ats-Tsauri adalah kitab Abu Awanah. Kitabnya Abu Awanah yang melebihi hafalan Syu'bah, melebihi hafalan Husyaim dan setara dengan hafalan Sufyan Ats-Tsauri. Ini Abu Awanah, bukan yang Musa bin Ismail. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang baru. Imam Al-Bukhari membuat ini dalam bab yang kelima tanpa menyebutkan tajuknya. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala as-sadis haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus ani Zuhri. Yaitu perpindahan sanad, nanti insyaallah akan dijelaskan. Wa haddatsana Bishr bin Muhammad qal akhbarana Abdullah qal akhbarana Yunus wa Ma'mar ani Zuhri nahwah, dari Zuhri semisal yang di atas hadisnya. Qal, beliau mengatakan akhbarani Ubaidullah bin Abdillah ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan keadaan beliau yang paling dermawan adalah di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpai beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril selalu menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam dari bulan Ramadan, sepanjang malam 30 hari atau 29 hari. Fayudarisuhul Quran, lalu Jibril mudarasah Al-Quran dengan Nabi, yaitu mengulang-ulang pembelajaran Al-Quran, kelasnya diulang-ulang. Fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dermawan kepada kebaikan daripada angin yang diutuskan, angin yang dilepaskan. Baik. Hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala walaupun membahas tentang Ramadan, tetapi terkait dengan wahyu juga, terkait dengan Al-Quran. Maka beliau masukkan di dalam kitab Bada'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Karena jelas ada kaitannya. Karena telah sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau dan sejumlah a'imah yang lain dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau menyebutkan Al-Quran itu turun juf'atan wahidah, turun secara lengkap itu fi Ramadan, di bulan Ramadan, fi Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar itu, ila sama'i ila baitil izzati fi sama'id dunia, ke Baitul Izzah di langit dunia. Makanya ini terkait dengan turunnya Al-Quran. Ibnu Abbas menyebutkan Al-Quran itu turun secara lengkap pertama kalinya adalah ke Baitul Izzah. Jibril membawa dari Allah Ta'ala, menuliskan di Baitul Izzah, di
Waktu apa tadi? Bulan Ramadan. Pada waktu apa? Lailatul Qadar. Sementara kita tahu Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Jadi nuzulul Quran bukan 17 Ramadan, tetapi hari-hari malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Baik. Sekarang kalau kita tahu bahwasanya pembahasan ini sebenarnya adalah tentang Al-Quran, tapi kenapa awal hadis Ibnu Abbas yang di hadapan kita ini ada yang kurang sepertinya ya, yaitu kita belum membahas masalah sanadnya. Iya, Jadi kita bahas dulu sanadnya karena ada pelajaran-pelajaran yang bagus. Jadi Imam Bukhari di sini mengatakan haddatsana Abdan. Ini guru Imam Bukhari Abdan, beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Utsman ibni Jabalah al-Marwazi, siqatun imamun hafid. Beliau ini hebat sekali dan beliau ma'ruf, dikatakan sebagai apa? Sebagai imamu ahlil hadis di wilayah Marwa. Marwa itu di Khurasan yang sekarang daerah Soviet dan sekelilingnya itu. Ini julukannya Abdan. Beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Utsman. Seakan-akan apa? Ini nahat, yaitu ringkasan ya. Abdan yaitu Abdullah bin Utsman. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Baik. Dan beliau siqatun hafidun imam, dan termasuk apa? Imam yang terbesar di zamannya. Baik, sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, sekarang ini tidak tersisa rihlah ke Khurasan kecuali kepada Abdullah bin Utsman ini. Setelah apa? Tentunya setelah wafatnya Ibnul Mubarak. Dan boleh jadi itu sebelum apa? Beliau yaitu Imam Ahmad berjumpa dengan Imamul Bukhari. Jelas Bukhari muridnya Ahmad, datang setelah itu. Tapi untuk levelnya Ahmad dan level guru-guru Imam Ahmad mengatakan tidak tersisa perjalanan ke Khurasan kecuali ke Abdullah bin Utsman, karena hampir semua hadis sahih itu ada pada dia. Kalau ke Khurasan pergilah ke Abdan. Qal akhbarana Abdullah. Abdan kalau meriwayatkan dari Abdullah mengatakan akhbarana, ini berarti siapa? Abdullah ibnul Mubarak. Dan beliau kunyahnya sama, Abu Abdurrahman al-Marwazi. Abu Abdurrahman Abdullah ibnul Mubarak al-Marwazi. Dan beliau adalah imam, dan beliau adalah siqah, hafid, abid. Sampai-sampai Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwasanya Abdullah ibnul Mubarak ini, kalau saya bandingkan dia dengan para sahabat tidak memiliki keutamaan kecuali karena apa? Para sahabat itu jumpa dengan Rasulullah dan berperang bersama Rasulullah. Ini dari sisi jenisnya tentunya ya. Kalau masalah ilmu jelas sahabat lebih tinggi, tapi dari sisi jenisnya Ibnu Mubarak mampu menggabungkan semua keutamaan itu. Dan biografinya disebutkan panjang, termasuk yang paling panjang dari kalangan kibaru atba'it tabi'in adalah biografinya Imam Ahmad dan biografinya Abdullah ibnu Mubarak. Di dalam apa? Syiar Alamin Nubala ditanyakan kepada sebagian ulama, apakah Ibnu Mubarak ini imam ahlul masyriq, imam penduduk wilayah timur? Maka para ulama mengatakan beliau adalah imamu ahli masyriq wa imamu ahli masyriq wa imamu ma bainahuma. Ibnu Mubarak itu imam untuk penduduk wilayah timur, juga wilayah barat, dan di antara keduanya. Memang beliau suka rihlah, suka keliling dunia, bahkan sampai ke Andalus, ke wilayah barat sana, sampai ke Selat Jabal Tariq, Selat Gibraltar. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, di masa itu tidak ada yang lebih bersemangat menuntut ilmu melebihi Ibnu Mubarak. Belajar ke barat, belajar ke timur, juga belajar ke Hijaz, belajar ke Irak, belajar ke Najd, dan seterusnya, juga belajar ke Syam. Makanya beliau sampai menjadi imam. Dikatakan oleh Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah, seseorang tidak akan jadi imam kecuali kalau dia meriwayatkan dari orang yang lebih tinggi, orang yang lebih rendah, dan orang yang setara dengan dia. Jadi di mana ada ilmu, dia berusaha mengejar.
Nah, tatkala Ibnu Mubarak seperti itu, memang beliau jadi imam. Baik. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan Sufyan Ats-Tsauri bersungguh-sungguh berusaha untuk beribadah seperti ibadahnya Ibnu Mubarak selama 3 hari, dia tidak mampu. Padahal Sufyan Ats-Tsauri, kalau kita lihat biografinya, beliau ini adalah ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa. Ternyata dibanding Ibnu Mubarak lebih hebat lagi. Sufyan Ats-Tsauri pun bilang begitu, saya sudah berusaha 3 hari seperti Ibnu Mubarak, saya tak mampu. Ini adalah imam-imam tertinggi di zamannya, Ibnu Mubarak ma'ruf. Dan biografinya panjang sekali tentang apa? Jihad beliau, tentang hajinya beliau, tentang kedermawanannya dan seterusnya. Dan Ibnu Mubarak, kalau kita lihat dalam Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab lain, selalu akan mengatakan akhbarona. Kita akan sangat jarang mendapati beliau mengatakan haddatsana, jarang sekali. Selalu apa? Akhbarona. Makanya di sini muridnya meniru itu, akhbarona Abdullah, qala akhbarona Yunus. Baik. Nah, sekarang kita naik ke atas, yaitu Yunus. Yunus kalau meriwayatkan dari Az-Zuhri siapa? Yunus ibnu Yazid Al-Aili, Abu Yazid, kunyahnya Abu Yazid, Yunus bin Yazid Al-Aili. Beliau siqah. Dan kitabnya terhadap Az-Zuhri itu termasuk kitab terbaik. Makanya beliau termasuk murid nomor 1-nya Az-Zuhri, termasuk asbatun nas. Sampai-sampai Ibnu Ma'in, kita tahu Ibnu Ma'in sering apa? Dalam masalah pemeriksaan rawi itu terkadang orang lain sampai bengang sama beliau karena syaratnya terlalu ketat. Orang salah sedikit boleh dibuang oleh beliau. Tapi Ibnu Ma'in sendiri mengakui kehebatan Yunus ini. Beliau mengatakan asbatun nas fi Zuhri, murid terbaiknya Zuhri yang pertama adalah Malik, yang kedua Ma'mar, yang ketiga adalah Yunus, yang keempat adalah Syu'aib. Kalau Malik ma'ruf, Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi. Kemudian yang kedua tadi Ana sebutkan siapa? Ma'mar, ma'ruf, Ma'mar bin Rashid Al-Basri. Kemudian juga siapa tadi Ana sebutkan? Syu'aib bin Hamzah. Demikian pula sudah pernah kita lewati belum? Sufyan bin Uyainah, sepertinya belum ya kita lewati. Sudah, kalau tak salah sudah, yaitu di hadis pertama, hadis innamal a'malu binniyat, Sufyan bin Uyainah, dia asbatun nas fi Zuhri. Baik, di antaranya juga ini Yunus bin Yazid Al-Aili. Dan itu ketetapan ulama banyak sekali, di antaranya adalah Imam Ahmad, demikian pula Abu Zur'ah dan lain-lain. Bahwasanya Yunus bin Yazid Al-Aili catatannya itu termasuk catatan terbaik dalam riwayat terhadap Az-Zuhri. Kalau Az-Zuhri sudah sering kita lewati, beliau adalah siapa? Abu Bakar Muhammad ibnu Ubaidillah ibni Abdullah ibnu Syihab Az-Zuhri, ma'ruf, imam penduduk Makkah dan juga apa? Imam penduduk Syam. Hadisnya dihentikan oleh Imam Bukhari sampai sini sanadnya. Adhan dari Abdullah, dari Yunus, dari Zuhri, lalu ada lamban ha, maksudnya tahwilus sanad. Sanadnya pindah ke pertama lagi. Wa haddatsana Bishr bin Muhammad, ini gurunya Bukhari. Jadi kembali untuk hadis ke-6 ini Bukhari punya 2 guru istilahnya. Yang pertama Abdan, yang kedua Bishr bin Muhammad. Dan Bishr bin Muhammad dia adalah Abu Muhammad Bishr ibnu Muhammad, dan beliau ini saduq. Rumiya bil irja, tertuduh ada apa? Akidah Murji'ah. Tetapi beliau sangat jujur dan tidak betul-betul Murji'ah, cuma apa? Mungkin terpesongkan oleh sebagian gurunya sehingga ada sedikit apa? Terkena karakter irja. Qal akhbarana Abdullah. Baik, siapa Abdullah tadi? Abdullah ibnu Mubarak. Baik, jadi Ibnu Mubarak dalam hadis ini punya 2 murid, Abdan dan Bishr bin Muhammad tadi. Abu Muhammad. Cuma dia dari mana ya? Ana agak terlupakan. Kalau tak salah beliau dari Basrah. Bishr bin Muhammad Al-Basri. Insyaallah kita tengok lagi besok. Akhbarana Abdullah, tadi Abdullah ibnu Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Qal akhbarana Yunus wa Ma'mar. Tadi Ibnu Mubarak untuk sanad pertama gurunya 1 yaitu Yunus.
Sekarang gurunya ada dua. Ibnu Mubarak meriwayatkan dari siapa? Yunus dan Ma'mar. Yunus tadi itu, yaitu siapa? Abu Yazid, Yunus bin Yazid Al-Aili, Sikoh dan Asbatun Nas. Dan Ma'mar lebih hebat dari Yunus. Ma'mar bin Rashid, beliau adalah Abu Urwah Al-Basri. Bila kita membahas ini, Ma'mar bin Rashid, ini di daras petan ya, daras untuk ikhwah yang diperlis. Tapi ini juga pernah Anda sebutkan, yaitu apa? Ma'mar bin Rashid, beliau Asbatun Nas fi Zuhri, dan beliau ini kalau meriwayatkan dari ketika di Basrah, maka hafalannya agak goncang karena beliau tidak membawa buku. Tapi setelah beliau menetap di Yaman, beliau menikah di Yaman dan beliau menetap di Yaman, beliau rajin membuka buku dan sehingga hafalannya menjadi segar kembali. Riwayatnya kuat sekali ketika di Yaman. Dan Ma'mar dipuji oleh para imam banyak sekali bahwasanya beliau ini periwayatannya hebat. Sampai-sampai Ma'mar sendiri mengatakan, yaitu apa? Beliau datang ke Basrah dalam keadaan hanya menjumpai Al-Hasanul Basri sudah meninggal dunia, cuma jumpa jenazahnya. Tak sempat belajar ke Al-Hasanul Basri, tapi sempat belajar ke ulama Basrah yang lain, yaitu siapa? Qatadah bin Di'amah. Sampai beliau mengatakan, setiap kali Qatadah itu meriwayatkan hadis, seakan-akan hadis itu diukir di jantung saya langsung hafal. Memang Ma'mar ini hebat. Meriwayatkan dari Zuhri tadi, nahwah qal. Nah, sekarang dari Zuhri baru naik ke atas. Akhbarani Abdullah ibnu Akhbarani Ubaidullah ibnu Abdillah. Ubaidullah bin Abdillah, beliau adalah apa? Ubaidullah ibnu Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Masih apa? Cucu dari Abdullah bin Mas'ud, masih keturunan Abdullah bin Mas'ud, cicit berarti ya. Dan beliau adalah termasuk fuqaha Madinah. Dan beliau ini adalah guru dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sering belajarnya kepada Ubaidullah bin Abdillah ini. Baik, dan dipuji dengan pujian yang sangat besar oleh Az-Zuhri. Sampai-sampai Pak Az-Zuhri mengatakan, setiap kali saya belajar kepada para ulama, saya dapati ilmu itu sudah pernah terulang. Demikian pula saya belajar ke Urwah. Ma'ruf, Urwah sudah sering kita lewati. Urwah ibnu Zubair. Hadis-hadis yang beliau ceritakan itu sudah pernah terulang, saya sudah tahu. Kecuali ketika saya belajar ke Ubaidullah bin Abdillah, ternyata banyak sekali hadis-hadis bagus yang baru saya dapatkan dari beliau. Ini menunjukkan betapa hebatnya hafalan Ubaidullah bin Abdillah, ilmunya sangat luas. Padahal ulama-ulama yang dipuji oleh Zuhri ini hebat-hebat yang beliau ambil ilmunya. Ternyata Ubaidullah bin Abdillah lebih hebat lagi. Baik, nah dia belajar langsung, beliau ini belajar langsung kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah pernah kita lewati dalam hadis yang kelima itu. Biografinya Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, habr wa bahar. Baik, sekarang Ibnu Abbas bercerita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Tayyib. Isim kananya Rasulu marfu. Kemudian ajwada sebagai khobar kana, makanya mansub. Dulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Bukan maksudnya dulu paling dermawan, sekarang tidak. Tapi apa? Dulu ketika Rasulullah masih hidup. Sekarang jelas apa? Rasulullah sudah meninggal. Ibnu Abbas cerita ke para muridnya. Baik. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan ini ada beberapa i'rab, tak masalah. Dan keadaan beliau yang paling dermawan adalah ketika di bulan Ramadan. Ma di sini adalah ma masdariyah. Takdirnya apa? Wa kana ajwada aqwani Rasulullah SAW. Keadaan Rasul yang paling dermawan fi Ramadan. Baik. Fi Ramadan boleh jadi ini adalah sebagai apa ini? Boleh jadi dia dijadikan sebagai sibul jumlah untuk isim kana. Karena ada 3 i'rab disebutkan oleh Imam An-Nawawi, 3 atau bahkan lebih. Dan boleh jadi isim kananya terhapus, yaitu Nabi Muhammad.
kana nabiyyu ajwada ma yakunu fi Ramadan. Berarti fi Ramadannya adalah jar majrur muta'alliq dengan apa? Ajwada. Hina yalqahu Jibril, ketika dijumpai oleh Jibril. Baik, kenapa Ibnu Abbas lebih mengutamakan penyebutan kedermawanan Nabi secara mutlak sebelum masuk ke pembahasan Al-Quran dan Ramadan dan kedermawanan Nabi di bulan Ramadan? Untuk berjaga-jaga, kata Al-Hafidz, jangan sampai orang menyangka Rasulullah hanya dermawan di bulan Ramadan, di bulan lain tidak demikian, tidak begitu. Tapi apa? Memang secara mutlak Rasulullah itu paling dermawan. Baik, hadisnya sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, apa itu? Masuk ila Rasulullah SAW an syai'in faqala. Tidak pernah Rasulullah dimintai sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak. Ini di riwayat Muslim. Memang beliau paling dermawan. Cuma ketika di bulan Ramadan lebih hebat lagi. Sebagaimana apa? Sebagaimana bukan berarti disamakan, tapi untuk memahami ini kita tahu Allah Ta'ala paling dermawan di seluruh keadaan. Tetapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Di bulan-bulan yang lain satu kebaikan dibalas 10 kali lipat atau lebih. Bulan Ramadan lebih hebat lagi. Dan di setiap malam banyak yang dibebaskan dari neraka, banyak yang Allah ampuni. Walaupun mungkin di bulan-bulan yang lain sering membuat Allah marah, membuat Allah benci. Tapi apa? Di bulan Ramadan Allah mudah saja untuk memerdekakan orang yang semula hendak dimasukkan dalam neraka. Allah lebih dermawan di bulan Ramadan, walaupun tetap di seluruh keadaan Allah paling dermawan. Maka kata Al-Hafidz, Rasulullah SAW ingin melakukan pola seperti yang Allah lakukan. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Walaupun tak mungkin kita meniru Allah, tetapi kita ingin melakukan kebajikan sebagaimana yang Allah sukai. Allah suka berbuat kebajikan di seluruh waktu, tetapi di bulan Ramadan Allah lebih suka lagi. Maka kita ingin yang seperti itu pula. Baik. Kemudian disebutkan di sini hina yalqahu Jibril, ketika dijumpai oleh Jibril. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di sini ada hikmah. Seringkali seseorang itu tergerak hatinya untuk lebih dermawan, walaupun biasa dermawan, tapi lebih dermawan lagi ketika berjumpa dengan orang-orang soleh. Makanya persahabatan dengan orang soleh itu berkahnya besar sekali. Kita jadi tersemangati untuk ikut dermawan, tersemangati untuk ikut puasa, tersemangati untuk ikut baca Quran, ikut berzikir, ikut sholat. Tapi kalau kita sendirian, hanya ditemani setan, na'udzubillah, atau ditemani oleh teman-teman yang buruk, oleh samseng mungkin, atau oleh orang yang pemalas, boleh jadi kita akan terpesongkan atau terpengaruh, terkesan oleh orang yang di samping kita atau makhluk yang di samping kita. Tapi kalau kita dekat-dekat dengan orang soleh, kita akan ikut terwarnai dengan kebaikan dia. Makanya di sini Rasulullah SAW tatkala jumpa Jibril, beliau jadi apa? Ikut dermawan, semakin dermawan. Bukan maksudnya riya. Kalau saya jumpa Anda, saya akan amal soleh biar Anda memuji saya. Bukan itu tentunya. Tapi ini adalah keterkaitan jiwa. Jiwa memang sangat akan terkesan oleh teman dekatnya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril selalu, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan selalu menjumpai Nabi SAW di setiap malam dari bulan Ramadan. Berarti apa? Selama 30 malam atau 29 malam. Sementara kita, kalau kita naik ke langit dunia perlu 500 tahun. Perlu 500 tahun berarti berapa kali bulan Ramadan itu? 500 kali ya berarti ya. Setahunnya ada 1 kali bulan Ramadan. Tapi Jibril setiap malam mampu naik turun dari langit 7 dari sisi Allah, lalu apa? Menjumpai Rasulullah. Ini kelajuan yang tak terkira. Tapi untuk apa? Bukan untuk santai-santai, tapi untuk ibadah, menyertai Rasulullah untuk apa? Membaca Quran satu sama lain, murajaah Quran. Baik, fayudarisuhul Quran. Lalu Jibril melakukan mudarasah, yaitu saling mempelajari,
Jibril membaca, Rasulullah menyimak, atau Rasulullah yang membaca, Jibril yang memperhatikan, dan semacam itu. Baik. Tapi kenapa di bulan Ramadan? Karena memang di bulan Ramadan itu dikatakan apa? Bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Karena memang di bulan itulah Quran pertama kali turun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu di bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia dan sebagai keterangan untuk petunjuk tadi, dan juga apa? Sebagai pembeza antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan keburukan, antara manfaat dan kemudaratan, dan seterusnya. Makanya sangat sesuai di bulan Ramadan itulah murojaah Quran diperbanyak. Kaum muslimin alhamdulillah setiap hari membaca Quran semampunya. Tapi di bulan Ramadan lebih bersemangat lagi. Rasulullah lebih bersemangat lagi juga di bulan Ramadan. Walaupun di bulan lain jelas beliau semangat. Kemudian fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair. Lamnya adalah di sini apa? Dia lamut taukid. Dan boleh jadi ini adalah yaitu jawab terhadap qasam sumpah yang tersembunyi. Taukid juga, yaitu demi Allah, maka demi Allah benar-benar Rasulullah itu lebih dermawan untuk berbuat kebajikan daripada angin yang berhembus. Kita tahu angin itu diutuskan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, la tasubur rih fa innaha ma'murah. Jangan kalian mencaci maki angin karena dia diperintahkan oleh Allah. Tayyib. Dan juga angin itu dia lebih laju daripada udara biasa. Terkadang lebih laju dari kita ketika kita berjalan atau kita berlari. Tapi di sini Rasulullah lebih dermawan daripada angin. Kata Ibnu Hajar, yaitu dari sisi apa? Lebih cepat. Angin saja laju, tapi Rasulullah lebih laju lagi. Baik, mursalah yaitu diutuskan, dilepaskan. Angin itu bertiup kemana? Tak tentu arah, yaitu untuk ukuran kita. Allah jelas tahu angin itu diarahkan kemana saja, tapi arahnya sering berubah, angin ke sana kemari. Maka Rasulullah kedermawanannya bukan hanya ke anak istri, terkadang juga ke fakir miskin, atau ke anak yatim, atau ke mungkin apa fisabilillah. Dan kedermawanan itu beraneka ragam. Kata Al-Hafidh, terkadang berupa harta, terkadang berupa tenaga, terkadang berupa pengajaran, terkadang juga berupa hiburan, dan seterusnya. Segala jenis kebajikan itu masuk ke dalam pembahasan ini. Ajwadu bil khair. Khair ini berbagai bentuk kebajikan dimasukkan di sini. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.